Assalamualaikum sahabat tercinta, pernahkah kamu mendengar kisah tentang Syekh Abdul Muhyi, seorang waliullah yang perjalanan hidupnya penuh dengan makna yang luar biasa? Apa yang membuatnya begitu istimewa? Dan bagaimana ajaran-ajarannya dapat terus hidup hingga sekarang? Sebelum kita mulai, pastikan untuk memberi like jika kamu suka dengan kisah-kisah seperti ini. Tuliskan komentar kalian di bawah kalau ada pendapat atau pertanyaan. Dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berlimpah dan ilmu yang barokah. Amin. Namanya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Dikenal di kalangan tarekat Syahriyah di Jawa. Generasi setelah Wali Sango. Ia lahir di Mataram pada tahun 1650 Masehi atau 1071 Hijriah. Mataram yang dimaksud adalah Mataram Islam di Jawa Tengah, yang wilayah kekuasaannya saat itu meliputi sampai Sumedang. Adapun penamaan Pamijahan yang disandangkan pada nama Syekh Abdul Muhyi, menurut sebagian kajian, berasal dari nama lain kampung yang pernah beliau tinggali. Safarwadi, di Sukapura. Disebut Pamijahan setelah Abdul Muhyi menemukan goa yang diperintahkan gurunya untuk dicari. Dengan media menanam padi memijahkan padi. Tahun kelahiran Syekh Abdul Muhyi bertepatan dengan masa Raja Amangkurat I 1646 sampai 1677. Raja Mataram yang pemerintahannya penuh gejolak, termasuk pemberontakan Trunajaya yang memaksanya menyingkir ke Tegalwangi. Syekh Abdul Muhyi wafat pada tahun 1730 Masehi atau 1151 Hijriah. Pada masa pemerintahan Pakubuwono II 1726 sampai 1742, juga masa penuh gejolak antara kompeni, keraton, dan perlawanan Mas Garendi atau Sunan Kuning. Ayah beliau bernama Lebe Warta, panggilan dari Warta Kusuma, keturunan bangsawan Raja Galuh Pajajaran. Ibunya bernama Nyai Syarifah Tanjiah atau Nyai Art Ajeng Tanganziah dari Sukapura. Dari pernikahan keduanya lahirlah Abdul Muhyi dan 5 saudara. Nyai Abdul Arib, Kiai Abdul Roshid, Nyai Kuadrat, Nyai Hatib Muahid, Kiai Abdul Khalik, dan Kiai Abdul Kahar. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dikenal sebagai pembawa ajaran tarekat Syatariyah. Silsilahnya tidak melalui Wali Sanga, tetapi langsung kepada Syekh Abdul Rauf alaihissalam Singkili, kemudian kepada Ahmad Al-Kushashi, Syekh Abdullah Syatari, hingga Nabi Muhammad SAW dalam sebagian cerita rakyat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani digambarkan hadir secara fisik mendatangi Abdul Muhyi dalam tirakatnya, mengajarkan kaidah Baghdadiyah, cara membaca Al-Quran dengan metode lama dari Baghdad. Cerita ini melambangkan hubungan ruhani keduanya. Dalam serat Centini, anak Abdul Muhyi, Sayyid Fakih Ibrahim, disebut mengajarkan wirid Naqsyabandiyah Qadiriyah. Kemungkinan besar dari ayahnya. Syekh Abdul Muhyi muda di Makkah, bertemu banyak guru dan sahabat, di antaranya Syekh Yusuf Al-Makassari dan Syekh Ahmad Al-Kushashi. Masa hidupnya sezaman dengan Syekh Ahmad Mutamakin dari Pati 1645 sampai 1740 m, yang juga dikenal memiliki banyak tarekat. Syekh Abdul Muhyi adalah waliullah yang senang mengembara. Setelah belajar di Makkah, beliau sempat tinggal di Ampel, Surabaya, lalu berdakwah di Dharma Kuningan 1678 sampai 1685. Bertemu guru bernama Rama Irengan di sekitar sumber air Dharmaloka, Kuningan. Setelah itu menuju Pameung Peuk, Garut, lalu ke Batuwangi selama 4 tahun. Kemudian memilih menetap di Gua Safarwadi di Sukapura. Di Pamijahan Tasikmalaya, Gua Safarwadi dijadikan tempat mendidik santri. Abdul Muhyi lalu mendirikan kampung Safarwadi, yang kemudian dikenal sebagai Pamijahan. Dari sinilah lahir kader-kader ulama yang memimpin masyarakat Jawa Barat. Pada usia 27 tahun, bersama teman sepondoknya, Abdul Muhyi diajak gurunya Syekh Abdul Rauf ke Baghdad untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka tinggal 2 tahun di sana sebelum ke Makkah menunaikan haji. Di Masjidil Haram, Syekh Abdul Rauf mendapat ilham bahwa salah satu santrinya akan mendapat pangkat kewalian. Tanda itu muncul berupa cahaya yang menyinari Abdul Muhyi. Maka gurunya menyuruhnya pulang, mencari gua di Jawa Barat, dan menetap
di sana. Sebelum berangkat, Abdul Muhyi dinikahkan dengan Ayu Bhakta, putri Sembah Dalem Sacaparana cucu Raden Tumenggung, Wiradadaha III. Setelah menikah, beliau berangkat ke Dharma Kuningan. Tinggal di sana 7 tahun bersama keluarganya. Dari sana perjalanan berlanjut ke Pameyungpuk, Garut Selatan, lalu ke Batuwangi, kemudian ke Lebak Siu, dan akhirnya menemukan gua Safarwadi di kaki Gunung Mujarot, Pamijahan. Di gua itulah ia mendidik santri, mengajarkan agama, dan menempuh jalan tarekat. Gua ini diyakini sebagai tempat bersejarah. Konon, tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerima ijazah dari Imam Sanusi. Dalam menyebarkan Islam, Abdul Muhyi menggunakan metode Tharikah Nabawiyah dengan akhlak luhur dan keteladanan. Misalnya, ketika ia melihat orang memancing tapi tidak dapat ikan, ia meminjam kailnya sambil membaca basmalah dan syahadat. Setiap lemparan kail menghasilkan ikan, hingga orang itu tertarik dan masuk Islam. Banyak kisah karamah beliau yang tercatat, seperti menolong orang dari serangan lebah, menyembuhkan orang buta, stroke, insomnia, hingga menambah hasil panen dan ternak. Ia juga dikenal ahli agama, kedokteran, ilmu hisab, pertanian, dan seni baca Al-Quran. Banyak wali dari berbagai daerah datang berdialog dengannya, termasuk Syekh Maulana Mansur dari Banten dan Syekh Jafar Sodik dari Cibiuk, Garut. Syekh Abdul Muhyi wafat pada tahun 1730 M, di usia 80 tahun. Ia dimakamkan di Pamijahan, Tasikmalaya. Beliau meninggalkan banyak keturunan yang menjadi ulama di Tatar Pasundan dan Nusantara. Hingga kini, makamnya ramai diziarahi umat Islam, karena jasanya menyebarkan Islam di tanah Sunda. Begitulah kisah tentang Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, seorang waliullah yang meninggalkan jejak besar dalam sejarah Islam di Nusantara. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup beliau. Sampai jumpa di kisah menarik berikutnya.